Selamat pagi dari kota Milan. Hari kedua kita di Milan. Kita mau ngapain aja, mau kemana aja. Ikutin terus channel YouTube Traveling with Head. Ini lagi mampir sebentar, mau lihat mapnya nih. Biar kita nggak nyasar. Ngomongnya agak gemeteran. Pagi ini dingin. Lebih dingin dari kemarin, 8 derajat tapi rasanya kayak 4 derajat. Jadi pakai tudung, tutupin kepala. Dan lebih berangin hari ini, pagi ini. Baru keluar dari Airbnb tadi jam 10-an, habis live TikTok dulu. Dan happy banget karena banyak yang respons sekarang, lebih rame kalau live. Banyak yang nanya-nanya, jadi lebih interaksi sama banyak yang join live TikTok. Kita mau ke satu taman pagi ini. Dingin cuy. Jadi saya itu kirainnya kemarin bakal sama dengan hari ini. Ternyata enggak. Jadi nggak pakai daleman, cuma pakai hoodie aja nih. Tapi di dalam tas sudah siapin windbreaker. Kalau makin turun suhunya, segeralah kita pakai. Ini tanggal 12 Oktober. Biasanya kalau sedingin ini pengalaman itu kayak menjelang minggu keempat atau 10 hari terakhir di bulan Oktober udah mulai dingin. Ini masih tanggal 12, sudah rasanya seperti akhir bulan Oktober. Padahal nih mataharinya terik loh, tapi suhunya dingin. Matahari kadang mengecoh kita. Kalau lihat dari jendela kamar buka, kita pikirnya ada matahari, ini kemungkinan bisa lebih hangat. Jangan salah, jadi matahari bukan patokan. Kalian harus cek weather app, terus harus buktiin sendiri. Kalau kalian nggak kuat, better pakai yang tebal-tebal aja. Jadi jangan ngulangin kesalahan yang Traveling with Head lakukan. Ternyata hari ini dingin. Meskipun mataharinya terik sekali di belakang ya. Kita mau nyebrang jalan dulu. Tapi harus cek lagi map yang di handphone. Biasalah, namanya solo traveling. Itu tuh sering kayak bingung sendiri, lupa sendiri gitu. Kalau lihat dari map sih ini udah nyampe, namanya itu Giardino 9 Novembre. Giardino 9 Novembre. Coba kita masuk ke dalam deh. Ini buah apa ya? Ini lagi di depan tugu. Nggak tahu nama tugunya apa, cuman nama tulisannya itu yang saya baca, I Lombardi nelle Argentina. Commerando Anniversario delle Cliniche Glornate 1848. Jadi penasaran apa hubungannya sama Argentina ya? Karena Argentina itu kan salah satu negara di Amerika Selatan. Baru sampai di Monumento apa nih? Aye, janganlah kayak gitu. Monumento es San Francisco. Oke, kita nyebrang dulu deh. Biar kita bisa ngeliatin ini sebenarnya apa maknanya. Kalau lihat ini kayak Jesus Christ.
Bau banget di sini, bau pesing. Terus kayak banyak homeless yang duduk-duduk di pinggiran Monumen de San Francisco. Ini dia di belakang kita nih. Bau banget di sini asli. Kayak dia tempat-tempat di Italia ini, termasuk juga Spanyol, attraction-nya itu hampir nggak pernah ketemu yang ada informasi pengantarnya pakai bahasa Inggris. Kalau kita ke satu tempat, terus di sekelilingnya itu banyak homeless. Kalau memang harus ke sana ya ke sana nggak apa-apa, tapi nggak usah lama. Lihat bentar, foto-foto, udah cabut lagi cari tempat yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi tempat itu kurang safe. Indikasinya tuh gampang. Kalau tempatnya udah kayak jorok, banyak homeless, bau pesing, ini bukan maksudnya gimana-gimana ya, tapi untuk keamanan dan keselamatan diri ada hal yang lain yang perlu kita prioritaskan. Jadi lebih peka terhadap itu. Itu pesan saya untuk teman-teman traveling with head, biar liburannya tetap safe. Sekarang kita lanjut lagi, tapi belum tahu kita mau kemana. Belum buka handphone soalnya. Nanti cari tempat duduk sebentar, kita buka handphone. Sekarang saya lagi di... kelihatan nama jalannya mundur sedikit. Namanya adalah Via Tommaso Salvini. Ini neighborhoodnya enak banget di sini. Klasiknya dapat bersih, rapi. Tommaso Salvini. Dan tidak terlalu ramai. Ada beberapa turis yang datang lah ya. Tapi nggak yang bejibun kayak Duomo. Kafe-kafenya juga banyak. Ada semacam bridge. Di koneksi antara bangunan yang sebelah sini sama ini dan yang sini dipakein bridge gitu, connecting. Tapi gerbangnya gede banget ya. Bagus. Pilarnya juga gede. 5 sebelah kiri, 5 juga sebelah kanan pastinya. Kalau teman-teman liburan itu harus perhatiin ya, lampu untuk pejalan kaki. Gede banget suara ambulansnya. Sama beda suara ambulans antara Eropa dan Indonesia. Kalau di sini tenenet. Nah kalau di Indo kan niu gitu-gitu ya. Kita mau nyebrang ke sebelah sana, ada Museo Livico di Storia Naturale. Jadi ya bangunannya. Kalau nyebrang di sini harus hati-hati ya teman-teman traveler. Soalnya jalurnya banyak. Ada jalur yang buat sepeda khusus, terus ada yang buat bus, kadang bahkan ada yang kereta. Nah, dan belum tentu kalau misalnya jalur yang ini hijau buat jalan kaki, yang di sebelahnya belum tentu hijau, jadi harus perhatiin baik-baik. Kita mau masuk ke sini nih, kayaknya bagus juga. Wih, ada the dinosaurs, itu tuh ada T-Rex. Oh, ini tuh museum, jadi kayak museum purba gitu loh, purbakala. Karena di depan sini ada kayak patung T-Rex. Bangunannya bagus. Ini dia di belakang. Kayaknya kita nggak perlu masuk lah ya. Ini tentang perdinosaurian. Tapi tamannya bagus, bangunannya bagus. Banyak yang bawa anabul ke sini. Banyak yang duduk di karangannya. Kita duduk dulu ya. Istirahat sejenak lah. Kita lagi duduk di bawah pohon sambil ada sinar matahari di situ.
Sebenarnya kalau dihitung-hitung nih jalannya sudah bisa belasan kilometer. Karena kita keluar dari hotel ke spot yang pertama aja tadi, kalau teman-teman ngikutin nih, menyimak dari yang pertama itu aja jaraknya udah 3 km dari hotel. Terus yang ke spot kedua itu udah 2 km, jadi udah 5. Plus yang ketiga itu juga 2 km, yang sekarang kurang lebih baru 1,5 km. Ya belum sampai belasan, tapi hampir 10 km totalnya. Karena jalannya sudah panjang, ya badannya udah mulai hangat. Jadi pas lah kombinasinya kalau udaranya dingin sama badan sudah mulai hangat. Tapi nggak bisa keringetan juga gitu. Baru tersadar tuh tadi pas jalan, kayaknya saya lupa pakai deodoran tadi pagi. Untungnya nggak keringetan ya. Wah, kalau keringetan habis sih, parah. Tadi baru nyadar karena coba ngecek badan, nggak keringetan, syukurlah gitu. Ternyata lupa pakai deodoran, nggak apa-apa. Lagi duduk aja dulu di sini sambil rehat sejenak. Kaki memang udah pegel sih, tapi menyenangkan lah. Apalagi kalau kita ngelihat banyak anabul lagi walking ya sama masternya. Seru, lucu. Lihatnya aja udah bikin happy. Apalagi kalau kita sempet ngepet, pasti lebih happy lagi. Jadi ini tuh kalau kita jalan terus ke belakangnya Museum Naturale tadi, kita ketemulah Central Parknya Milan. Ya, taman besar banget di tengah kota Milan. Dan tadi tuh ada satu batang pohon, tapi udah nggak ada daunnya. Dia udah mau mati gitu tanam pohonnya. Usianya udah 200 tahun, jadi dari tahun 1820. Cuacanya lagi pas banget, bisa ada di tengah Central Parknya Milan. Mataharinya cerah, langitnya biru, walau udaranya dingin. Jalan siang pas banget lah di sini. Terus mereka banyak statue atau patung-patung kayak tadi yang beberapa kalian sudah lihat di video-video sebelumnya. Di tengah tamannya ini ada semacam danau kecil. Banyak bebek yang lagi berenang bebas. Relaxing banget ngelihatnya. Ini bebek atau angsa ya? Dia bebek tapi kepalanya hijau, moncongnya warnanya kuning. Relaxing banget dengar suaranya. Ini banyak banget kan patung. Ini ada siapa? Al Generale Giuseppe Sirtori. Tahunnya itu tuh. Dibuat oleh Enrico Butti. 1847, dibikinnya sampai tahun 1932. Di tengah taman ini ada banyak segerombolan anabul lagi main. Wah, relaxing banget lihat mereka main. Lucu-lucu banget. Rata-rata pada ukuran besar gitu anabulnya. Tuh, seru ya. Jadi bingung banget mau cari tempat makan, pengen makan yang berat-berat, nggak pengen lasanya, akhirnya sampai di satu tempat dan ini ramai banget. Dia jualnya spesialis pasta, jadi semua jenis pasta ada, jadi rigatoni ada, fusiloni ada, aduh banyak banget sampai tadi dia jelasinnya sampai gua dengernya juga bingung mau pilih yang mana. Terus dia ada kayak sauce of the day. Jadi ada kayak menu khusus tiap harinya dan dia jelasin. Ini jadi banyak banget pilihan pastanya, rigatoni, fusiloni, rigatoni, paceri, banyak banget. Nah ini jenis-jenis pastanya, terus kalian tinggal pilih mau dimasakin jenis apa.
Itu dia. Yang paling familiar cuma bolognese sama carbonara doang, yang lain tuh jadi kayak aneh. Kita udah pesen, tinggal tunggu makannya. Gracias. Kita nyobain. Di sini berisik banget. Memang orang Italia itu suaranya volumenya tinggi ya. Kenceng banget ngomongnya. Ini kita mau nyobain pastanya pakai fusiloni. Dia tuh bisa lihat krimnya saking creamy-nya. Ternyata tuh pasta kalau yang bener itu teksturnya tuh nggak lembek gitu. Jadi itu yang membedakan pasta dan noodle. Kalau noodle itu kan bener-bener lembut ya. Kalau pasta yang bener adonannya itu dia bakal jadi kayak gue lupa bahasanya apa. Kenyal. Nah, jadi pasta yang bener kalau memang yang bikin jago dia pasti bakal jadinya kenyal. Jadi bukan lembut kayak noodle. Itu membedakan noodle dan pasta. Jadi dia mau makan dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi. Destinasi kita sebenarnya udah nggak jauh lagi dari sini. Jadi lumayan kita mau makan dulu di sini Nangga. Sampai ketemu lagi. Nemu lagi mobil yang lucu banget, kecil banget, hanya untuk satu orang driver sekaligus penumpang. Jadi nggak boleh bawa, aduh hampir jatuh. Jadi nggak boleh bawa penumpang yang lain. Ini dia mobilnya. Tuh, warnanya bagus banget, praktikal banget pastinya, dan fungsional sekali ya. Tapi kalau pakai ini sih udah, bisa dua, tapi memang dia mepet banget. Mobilnya ini perlu direkomendasikan untuk dipakai di Jakarta atau kota-kota besar Indonesia biar bisa mengurangi kemacetan. Itu dia. Lagi ngelewatin taman lagi. Ini ternyata udah sampai di Milano Castle. Mau ralat guys. Jadi tadi yang saya tunjukin, terus saya bilangnya castle kan. Ternyata itu bukan castle, tapi adalah gelanggang olahraga. Jadi kayak semacam GBK gitu di Jakarta. Ini dia guys. Ini yang tadi kita mau datengin, ngabisin waktu 2 jam untuk bisa sampai ke sini. Namanya Della Pace, Arco della Pace. Jadi ini adalah the City Gate of Milan. Dibangun tahun 1807. Jangan lupa ke sini kalau kalian ke Milan, karena ini adalah pintu gerbangnya kota Milan. Ini dia. Tingginya 25 meter. Tingginya 25 meter. Nah, segini nih. Ini saya duduknya agak jauhan dari Della Pace-nya, Arco della Pace.
Kita ini baru sampai di benteng terbesar Milan, namanya adalah Castel Sforza. Nih, gede banget. Ini tadinya dibangun sebagai benteng pertahanan. Jadi melindungi kota Milan gitu. Dan ada 2 menara besar di bagian sana, itu tingginya 71 meter. Ini bentuknya itu persegi gitu, tapi di dalam tuh kayak ada kotak-kotak lagi. Ini luar biasa besarnya, namun sekarang dipakai sebagai pusat kebudayaan. Jadi kalau kalian mau cari museum, di sini lebih dari 3 museum ada di sini. Nah, ini kalian juga harus ke sini, dan ini deket banget sama the City Gate of Milan. Jadi cuma jalan melewati taman 10 menit udah sampai sini. Kalau di bagian depan itu ada fonten, sebutannya sama. Terus disebutnya kayak kue pengantin. Kita lihat kenapa disebut kayak kue pengantin ya. Ini dia namanya Fontana. Fontana apa sih tadi namanya? Fosca. Jadi namanya sama dengan nama bentengnya. Katanya disebut kayak kue pengantin gitu. Nah, modelnya kayak begini nih. Jadi air mancurnya itu ibarat kayak lilin. Ini nemu Starbucks di dekatnya Duomo, kota Milan. Persis di tengahnya, bagus banget, asli. Ini Starbucksnya gede banget. Tuh kalian bisa lihat dari pintu masuknya aja tuh udah kayak fancy banget. Sampai ke belakang, sampai ada kayak mesin giling kopi yang segede itu, udah kayak pabrik. Dan yang satu lagi paling bangga adalah, ini asli bikin bangga karena lihat ada Sumatra Lake Toba. Jadi ada biji kopi Sumatera dijual di sini. Terus disandingkan sama Costa Rica, Zambia, Bolivia, dan lain-lain. Jadi kayak Sumatera. Mana dia? Kepala orang lagi. Antriannya juga nggak main-main. Ini sama melingkar ini, lihat. Tuh, melingkar banget. Nggak tahu masuknya dari mana. Di atas juga ada ternyata mezanin. Itu dia mezaninnya di belakang, kelihatan nggak? Ini gede banget sih Starbucksnya, parah. Tapi nggak tahu kita mau pesannya itu masuknya dari mana antriannya. Ini jadi bingung apa mau jadi ngopi di sini atau pilih tempat lain karena antriannya panjang banget sampai ke depan. Ini ngalah-ngalahin imigrasi sih antriannya. Tapi butuh ngecharge juga. Tapi ini rame banget. Ini kalian harus kesini deh, cobain. Setidaknya kalian bisa lihat ada Starbucks segede ini dan sebagus ini. Soalnya setelah mengunjungi beberapa negara, mungkin kali ya saya belum pernah lihat Starbucks segede dan sebagus dan semewah ini.